Yang pertama, qalatil ula, wanita yang pertama berkata, Zawji lahmu jamalin ghassin ala ra'si jabalin la sahlin fayurtaqa wala samin fayuntaqal. Berkata wanita pertama, suamiku ibarat seperti daging onta ya yang kurus yang berada di atas puncak gunung. Ya, dalam riwayat wa'rin yang sulit untuk didaki. La sahlin fayurtaqa wala saminin fayuntaqal. Gunung tersebut sulit untuk didaki dan daging tersebut pun tidak gemuk tapi daging yang kurus dan malas untuk dibawa pulang ya. Saya ulangi, wanita pertama berkata, dia menggunakan ibarat-ibarat yang dalam. Dia mengatakan, suamiku lahmu jamalin ghassin, seperti daging onta yang kurus, ala ra'si jabalin, seperti daging onta yang kurus yang daging tersebut berada di puncak gunung. Yang gunung tersebut lah sahlin fayurtaqa, sulit untuk didaki. Kemudian dagingnya wala saminin fayuntaqal, dagingnya pun kurus, ya tidak enak untuk dibawa pulang. Apa maksud wanita ini? Maksudnya suaminya adalah suami yang sangat pelit ya. Dia menggambarkan suami yang sangat bakhil, yang sulit untuk memberi sesuatu kepadanya. Kalau sang wanita ingin meraih sesuatu dari suaminya, maka dia harus meminta-minta, merayu-rayu. Ibarat dia sedang mendaki gunung yang sangat terjal. Dia rayu-rayu suaminya ya. Dan begitu sulitnya, dan ketika suaminya pun akhirnya memberi, dia hanya memberi cuma sedikit ya. Dia hanya memberi cuma sedikit ya. Ini gambaran yang buruk tentang suami yang sangat pelit ya. Sulit untuk diminta, kalaupun dia pun memberi maka hanya sedikit. Maka ini adalah contoh tipe pertama, suami yang tidak menyenangkan, suami yang pelit, yang sangat perhitungan terhadap istrinya. Dan ada model-model suami yang seperti itu. Mudah-mudahan ibu-ibu tidak memiliki suami seperti ini ya. Tentunya seharusnya seorang suami tidak pelit kepada istrinya ya. Karena kita tahu bahwasanya berinfak kepada istri pahalanya sangat besar. Rasulullah SAW telah bersabda, "Lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmatal lati taj'aluha fi fimra'atik." Tidaklah engkau berinfak dengan infak apapun kecuali engkau akan mendapatkan pahala jika ikhlas kepada Allah, sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Kalau seorang meyakini akan hadis ini, maka ringan baginya untuk memberi nafkah kepada istrinya. Jika seorang merasa ketika mengeluarkan uang untuk anak yatim, untuk orang-orang miskin, dia merasa dapat pahala, seharusnya ketika dia berinfak untuk istrinya, untuk keperluan istrinya, untuk kebutuhan primer atau kebutuhan sekundernya, atau bahkan kebutuhan tersiernya, maka harusnya juga merasakan dia dapat pahala. Bahkan pahalanya lebih besar daripada jika dia berinfak kepada selain istrinya. Ya. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, sekeping dinar yang kau infakkan di jalan Allah. Satu keping dinar itu kira-kira 4/4 gram emas. Ya. Nominal yang cukup besar ya. Kalau emas saja misalnya segram 1 juta, ya kira-kira 4 juta atau 5 juta. Ya, artinya gampangannya 4 juta atau 5 juta yang kau infakkan di jalan Allah dibandingkan dengan 1 dinar yang kau infakkan fi raqabah untuk memerdekakan seorang budak, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dan sekeping dinar 5 juta yang kau infakkan kepada seorang fakir miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan sekeping dinar yang kau infakkan untuk keluargamu, a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik, maka pahala yang paling besar adalah yang kau infakkan untuk keluargamu ya. Kenapa? Karena infak kepada istri, kepada anak-anak hukumnya adalah wajib. Bahkan kalau kita baca buku fuqaha yang ditulis oleh dalam buku-buku fikih, secara urutan seorang berinfak yang wajib adalah pertama untuk dirinya, kemudian untuk anak istrinya, baru kemudian kepada orang tuanya dan kerabatnya. Sehingga anak istri memiliki porsi yang utama dibandingkan yang lainnya, karena mereka di bawah langsung naungannya. Oleh karena seorang jika berinfak buat anak istrinya, hendaknya dia merasa mendapat pahala. Jangan sampai dia hanya merasa mendapat pahala ketika dia melakukan infak-infak yang sunnah. Sementara infak yang wajib, dia tidak merasa dapat pahala. Ini sering salah dalam skala prioritas. Ini terjadi dialami oleh banyak orang. Seperti seorang benar-benar merasa dapat pahala ketika dia sholat malam. Tapi ketika dia sholat fajar berjamaah, dia seperti biasa-biasa saja.
Padahal tidak, padahal pahala solat subuh di masjid jauh lebih besar daripada solat malam, karena solat malam hukumnya sunnah, adapun solat subuh berjamaah hukumnya fardu. Seperti sebagian orang ketika berinfak biasa, dia merasa dapat pahala besar kalau dia menyumbang masjid atau dia memberi fakir miskin, membantu orang terkena kesusahan. Tetapi ketika dia berzakat, dia seperti tidak mendapat pahala. Bahkan dia merasa beban yang harus diambil darinya. Ini salah, padahal pahala zakat jauh lebih besar daripada pahala sedekah-sedekah biasa. Kenapa? Karena zakat adalah rukun Islam. Dia adalah wajib, sedekah yang wajib. Dan semua yang wajib lebih dicintai oleh Allah daripada yang sunnah. Demikian juga ketika kita berinfak untuk keluarga. Dan keluarga punya banyak kebutuhan yang wajib. Kasih makan, belikan pakaian untuk anak-anak. Ya, belikan kendaraan karena kebutuhan primer mereka. Kendaraan sekarang jadi kebutuhan primer ya. Kemudian tempat tinggal, ya, kebutuhan untuk kesehatan. Ini semua harusnya kita keluarkan dengan lapang dada dan kita merasa sedang berinfak. Maka tidak usah ragu-ragu kita keluarkan uang buat anak dan istri kita. Kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan. Ini semua kebutuhan primer sekarang. Bukan lagi kebutuhan sekunder. Tapi menjadi kebutuhan primer. Maka ini pahalanya sangat besar dari sisi Allah. Tetapi para ulama mensyaratkan harus menghadirkan niat karena Allah. Jika tidak menghadirkan niat karena Allah, jadilah hanyalah infak biasa yang tidak ada nilainya. Hanya sekedar perkara duniawi yang tidak ada nilainya. Maka para lelaki ketika berinfak untuk anak istri, hendaknya dia niatkan karena Allah, rasakan seakan-akan dia sedang bantu seorang yang susah, karena pahalanya sangat besar. Dan tidak ada salahnya para wanita mengingatkan suami mereka ya bahwasanya berinfak untuk anak istri pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Namun tentunya infak suami kepada istri sesuai dengan kemampuannya. Allah telah berfirman, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Seorang berinfak hendaknya sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia lapang hartanya, maka jangan pelit-pelit sama anak istri. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Kalau ternyata suaminya sulit ekonominya, maka maka dia berinfak sesuai kemampuannya. Dan saya ingatkan kepada ibu-ibu bahwasanya di antara wanita yang salehah adalah wanita yang tidak memberatkan, membebani suaminya dalam menjalani kehidupan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aktsarun nasi barakatan aqalluhunna mu'nah atau aisuruhunna mu'nah. Wanita yang paling banyak keberkahannya adalah yang paling ringan pembiayaannya. Hadis ini dibawakan pada dua makna. Yang pertama adalah biaya pernikahannya ringan, maka ini wanita ini penuh dengan keberkahan, tidak mempersulit. Kalau ada orang menikahinya tidak mensyaratkan dengan syarat uang sekian-sekian terlalu banyak, kemudian walimah harus sekian-sekian. Yang paling mudah adalah mempermudah pernikahan karena pernikahan sunnah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang kedua yaitu mudah dalam pembiayaan kehidupannya, maintenance-nya mudah ya. Ada wanita maintenance-nya susah memang. Ya, salonnya mahal ya. Gemuknya harus dipertahankan, kemudian banyak repot. Maintenance-nya apa? Susah ya. Terus tasnya harus branded ya. Repot. Tapi saya rasa di Jogja enggak ada yang begitu. Jogja alhamdulillah wanita sederhana tidak susah maintenance-nya ya. Kata orang ya wallahu alam. Nerimo, qanaah lengkap ya. Tapi ini yang pertama, wanita yang mengeluh tentang suaminya, dia menggibah suaminya, suami saya pelit ya. Tapi dia gambarkan dengan gambaran yang sangat jelek ya. Suami saya seperti daging onta. Daging onta itu daging yang kurang enak. Paling enak tuh kambing. Ini onta lagi ya. Alot dagingnya. Udah alot kurus lagi. Sudah kurus di puncak gunung. Ngambilnya susah. Saya harus mendaki sampai dia. Sudah sampai di sana daging kecil mau apa dibawa turun ngapain? Lebih tenaga energi yang keluar untuk naik lebih besar daripada makan daging tersebut. Demikianlah sebagian suami memang pelitnya luar biasa. Dirayu. Seminggu dirayu cuma dikasih 100.000. Oleh karenanya ibu-ibu kalau dapat suami yang baik bersyukur ya. Bersyukur. Ada suami-suami yang pelit ya. Alhamdulillah suami ibu mungkin daging sapi atau ada yang daging kambing gemuk ya. Alhamdulillah.